Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz yang paling ganteng lagi. Masih bersama Ustadz Fuad di program layanan bimbingan dan konseling. Nah, puji syukur alhamdulillah kita lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat rezekinya kepada kita semua, serta selawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad, Nabi junjungan kita. Nah, pada kesempatan hari ini Ustadz Fuad pada pelajaran BK akan menjelaskan materi agar diri kita merasa tenang atau menenangkan diri. Nah, atau penenang diri. Kenapa ini terjadi? Nah, biar hati kita atau pikiran kita atau diri kita tidak gelisah, guys. Nah, ini materinya akan Ustadz buka. Nah, ini penenang diri. Penenang diri. Pada kesempatan kali ini akan Ustadz Fuad jelaskan. Tolong disimak baik-baik nanti videonya sampai selesai. Nah, penenang diri. Apa itu pengertiannya penenang diri? Nah, obat penenang usia termasuk kata-kata penenang itu. Nah, penenang diri adalah sebuah cara agar diri kita merasa tenang, agar pikiran kita santai, agar hati kita nyaman, dan yang jelas agar kita merasa bahagia. Kalau tenang, senang, pasti bahagia. Selanjutnya apa Us? Dari situ kita lihat penjelasan berikutnya. Cari tahu. Ternyata agar kita tenang, kita harus mencari tahu dulu, guys. Apa yang dicari tahu? Nah, kita simak berikutnya. Apa penyebabnya diri kita kok tidak tenang? Yang harus kita cari tahu ini. Nah, kenapa si fulan itu kok pusing? Nah, tidak tenang, pusing. Nah, oh, ternyata dia mikir. Mikir apa? Kamu kok pusing kenapa? Sudah makan? Sudah. Sudah tidur? Sudah. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, satu, apakah dia ada masalah atau keinginan? Yang kedua, jangan-jangan banyak tugas di sekolah. Nah, ini juga bikin tidak tenang. Nomor tiga, tidak punya teman main, gak tenang. Nek main dewian, main sendirian. Iya, aku main takut mas main sendirian. Main sama hantu. Nah, yang keempat adalah capek. Nah, habis ini Ustadz akan menjelaskan satu persatu ya toh penyebab dari kita tidak tenang. Apakah ada masalah, ada banyak tugas sekolah, tidak punya teman, atau capek. Ini yang akan dibahas Ustadz. Yang pertama, apakah ada keinginan atau ada masalah? Nah, biasanya masalah itu ada karena keinginannya tidak terpenuhi. Pengen HP baru, gak punya uang, nanti ganti HP, nanti pengen paketan, pulsanya habis. Nah, ini masalah. Misalnya ingin HP agar bisa Zoom, seperti yang Ustadz bilang tadi. Kalau kita pengen HP, nah ini. Karena ya terus terang ya Mas Mbak, mohon maaf, yang punya uang itu kan bukan kalian. Jadi mau nggak mau kita harus nuruti orang tua. Nah, ya toh. Dari situ kita tahu, oh ternyata ayahku lagi nggak punya uang. Nah, nanti gajian bulan depan. Nah, tahu penyebabnya. Pasang wifi kalau ingin disambungkan ke laptop. Jangan-jangan takutnya ada wifi tapi apa? HP-nya terbatas. Tapi pakai laptop, makanya disambungkan pakai kabelan. Nah, sambung ke laptop. Nah, atau cari sinyalnya lewat laptop atau lewat komputer. Jadi nggak berebut HP. Itu yang penjelasan dari nomor satu. Nah,
Kalau nomor 2, banyak tugas, iya pusing aku males sampai rasanya mau muntah tuh merasakan tugasnya di sekolah. Masih Muhammadiyah itu kok tugasnya banyak, iyalah. Mau berhasil, mau sukses, mau pinter kok gak banyak tugas juga bisa. Bosan, jenuh, tugas banyak, iya gak tenang, pikirannya gak tenang. Nilainya jelek, gak tahu ngumpulkan, gak tahu ngerjakan tugas. Sekali-kali refreshing dengan keluarga. Yang maksudnya refreshing ini tidak harus jalan-jalan keluar kota, tidak harus jalan-jalan ke misalnya Sarangan, ke Surabaya atau ke Malang, enggak. Contoh kamu makan bareng, nah di sambal lalapan tempe penyet, nah kamu pesen ikan lele, nah gitu, pesen ikan lele. Saya itu loh ternyata baru tahu, gitu. Ternyata ikan lele itu apa itu jantan semua atau laki-laki semua, itu enggak ada yang cewek itu kan lele itu. Ternyata kok bisa usia, iyalah. Namanya kan lele, lele. Nah, lele itu kan laki-laki, lele panggilannya itu, nah, menyapa. Nah, refreshing, pengen penyataan lele, ikut. Ayo mah refreshing, makan di luar, ke alun-alun, ke atau ke agrobak. Nah, itu salah satunya. Misalkan makan bareng di restoran, nah ini restoran, kayak Javanila, kayak Singapura, kayak Adelia, nah itu boleh juga. Itu. Agar apa? Agar pikiran kita menjadi tenang, tidak stres. Nah, yang nomor 3, tidak punya teman main. Ini ya repot. Karena kenapa? Anak tunggal, guys. Ya, akhirnya main sama eyangnya, main sama yangkungnya, yangkung kok dijak main juga iso. Nah, yang tiga gak iso jak main, gak punya tenaga, kok dijak lari-lari. Nah ini, di mana masa corona seperti saat ini memang harus membatasi diri, guys. Ya toh. Main sama teman ya main secukupnya aja. Kalau di sekitar perumahan atau di sekitar kampung enggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau sudah JJ, jalan-jalan bareng teman-teman sepedaan ngumpul, nah itu yang bahaya. Gitu. Kita nggak bisa membatasi diri kalau seperti itu. Nah, beli mainan baru agar tidak bosan, boleh, boleh. Nah, ini yang banyak dilakukan, makanya yang kemarin laris manis itu ya toko mainan. Ya, toko mainan itu walah kartu, robot, mobil, remote, layangan, nah itu rame semua, rame. Main ke rumah saudara, nah main ke rumah saudara ini biar gimana? Biar kita tenang, kita pengen main, mainnya puas lah, seneng rame di sana. Atau kalau gak gitu saudara yang diajak main ke rumah, nah, nginep ke rumahnya saudaramu, nanti gantian kamu nginep di rumahnya saudaranya sana. Yang penting, gitu, orang tuanya menyetujui, guys. Gitu. Dan jangan sampai nanti kalau sudah main di rumahnya temennya itu kontrol HP-nya nggak kontrol HP, nah seharian sampai nggak makan, nah itu yang repot. Yang keempat adalah capek. Capek ini penting, guys, untuk menghilangkan capek. Badan capek harus dipijitkan. Mijitnya itu ke siapa? Ya ke tukang pijet. Contoh badan pijet dipijiti, badan capek dipijit ayahnya, atau minum obat biar gak pegel-pegel nih. Tidak bisa. Karena kenapa? Ototnya tegang. Ya toh. Karena kenapa? Beraktivitas sehari-hari. Punggungnya sampai konceng sampai keras punggungnya. Kayak batu semar, saking capeknya. Nah, capek sepedaan, capek lari-lari. Capek main cari ikan di got sama teman-temannya, capek main layangan, tukang pijet itu solusinya. Kalau nggak dipijit ke tukang pijet nggak bisa. Kalau sudah tahu capek ya perbanyak tidur setelah pijet, guys. Nah, jangan perbanyak main. Tidak terlalu malam tidurnya, TV, HP dikurangi biar matanya juga nggak capek. Kalau capek matanya gini, repot, bahaya nanti. Dan kurangi nonton TV itu pasti. Apalagi tidur terlalu banyak. Stop kegiatan sepedaan. Tidur terlalu malam. Nah, itu harus kita batasi. Orang tua yang harus mengingatkan kita. Kesimpulan, kita tahu bahwa apa, di dalam Islam yang membolak-balikkan hati dan pikiran
kita itu adalah Allah. Yang membuat kita tenang atau tidak itu Allah, guys. Kalau kita menemukan masalah, kita tidak tenang, lalu kita ketemu solusinya, kita tenang, itu adalah Allah. Maka dekatkan dirimu kepada Allah. Caranya gimana, Us? Nah ini, perbanyak zikir dan sholawat. Sholat tepat waktu, ya toh. Mainnya dikurangi, waktunya adzan langsung ambil air wudhu. Allah suka. Nah, kalau Allah suka, nanti gimana? Enak sama kita. Hati kita tenang, gitu, perasaan kita santai, gitu, ngerjakan apa-apa enak, enjoy, gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa diri kita perlu kebutuhan jasmani dan rohani. Apa itu, Us? Kalau kebutuhan jasmani ya kita apa itu pijit badannya biar nggak capek. Kalau kebutuhan rohani kita dekatkan diri kita kepada Allah. Semakin diri kita dekat semakin tenang dan semakin dekat semakin tenang dan kita semakin dekat dengan Allah. Nah, enak tentunya kalau dekat dengan Allah. Allah yang memiliki kuasa. Itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan. Semoga cara menenangkan diri yang Ustadz Fuad sampaikan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.